Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua menggelar kegiatan bimbingan teknis penyusunan proposal dan teknik presentasi bisnis ekonomi kreatif atau PASTI Ekraf selama 4 hari mulai tanggal 1 hingga 4 Juli 2024 di salah satu hotel di Bilangan Padang Bulan, Kota Jayapura. Para peserta diseleksi dari 71 orang yang mendaftar melalui link yang disebarkan panitia seminggu sebelumnya. Hasilnya, 30 pelaku Ekraf terpilih dan berkesempatan mengikuti BIMTEK PASTI Ekraf yang menghadirkan pemateri berkompeten dari Kemenparekraf Republik Indonesia. BIMTEK ini merupakan salah satu program kegiatan dari Kemenparekraf melalui penganggaran tugas pembantuan. Dilaksanakan yaitu peserta yang adalah pelaku ekonomi kreatif dapat meningkatkan kapasitas SDM-nya dalam menyusun proposal dan presentasi bisnis subsektor kuliner, fashion, dan kria. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah agar para pelaku ekonomi kreatif dapat menyusun proposal usaha dan juga mempresentasikan usahanya dengan baik untuk mendapatkan dukungan dalam menjalankan usaha ekonomi kreatif dimaksud. Sekretaris Disbud Par Papua Amelia Ondikleu yang membuka kegiatan menjelaskan saat ini pemerintah terus berupaya mendorong pelaku ekonomi kreatif di Papua memanfaatkan kemajuan era digital untuk menjangkau pasar global. Menuju pasar global menuntut pelaku ekraf memiliki berbagai keterampilan antara lain manajemen produk, manajemen bisnis, pengembangan kualitas konten, teknik pengembangan proposal dan presentasi. Melalui pengembangan kapasitas yang diikuti, lanjut Amelia, menjadi bekal para pelaku ekraf dalam mengembangkan usahanya, terutama pengetahuan dalam penyajian presentasi bisnis untuk dapat merebut ceruk pasar dan mengakses pendanaan pihak swasta. Dalam hal ini, para pelaku ekraf diharapkan muncul sebagai wirausaha baru yang tumbuh dan berkembang serta mengembangkan usahanya dengan kreatif dan inovatif, memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia dalam menciptakan iklim usaha investasi berbasis ekonomi kreatif. Dengan begitu, ekraf dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi serta terciptanya lapangan pekerjaan pada sektor real. Bimbingan teknis PASTI Ekraf. Saya berpesan untuk semua peserta agar dapat mengikuti kegiatan teknik penyusunan proposal dan teknik presentasi bisnis ekonomi kreatif ini dengan rasa penuh tanggung jawab, dan selanjutnya dapat diperkaya lagi ilmunya tentang kreativitas dengan ilmu yang akan diterima dalam BIMTEK ini. Kepada para narasumber, saya sampaikan terima kasih banyak atas dukungannya bagi kemajuan SDM Papua. Kiranya hasil dari kegiatan ini dapat meningkatkan kinerja dan komitmen kita bersama dalam meningkatkan dan memajukan sektor kebudayaan dan pariwisata, khususnya ekonomi kreatif Provinsi Papua. Dinas untuk para pelaku ekonomi kreatif yang hari ini hadir, pastinya mereka dengan produk-produk yang sudah diseleksi gitu. Artinya sudah bisa jual gitu. Dia punya pasar, dan pelatihan ini penting untuk mengasah skill mereka. Artinya ekonomi kreatif itu dia harus berikan nilai tambah, terus dia punya juga bernilai tinggi gitu. Artinya nilai tinggi ini berarti dia bisa bersaing dengan produk-produk dari luar. Tapi ketika kunjungan wisatawan ke sini, mereka dapat membeli produk itu karena memang punya kualitas terbaik begitu. Itu harapan dari pemerintah, secara khusus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua. Pemateri Kemenparekraf Marla Setiawati yang datang untuk membagi ilmu terkait manajemen produk dan bisnis bagi 30 pelaku ekraf mengatakan perencanaan manajemen produk dan bisnis menjadi bagian penting sebelum para pelaku ekraf dipapar materi lanjutan, yakni storytelling dan penyusunan teknis proposal bisnis. Banyak sekali fungsi dari kaitan manajemen produk bisnis, mulai dari strategi branding, marketing, packaging, yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena sebenarnya mereka udah punya produknya saat ini. Namun mengembangkannya lebih lanjut lewat sosial media itu menjadi hal yang terpenting agar target pasarnya bukan hanya produk untuk kawasan lokal saja, tapi bisa bahkan go internasional.
Harapan saya untuk ke-30 peserta hari ini tentu agar mereka mampu melakukan manajemen produk dan bisnis, lalu menghasilkan proposal bisnis yang baik sehingga pendanaan dapat berjalan dengan baik. Terpilih dari puluhan peserta lainnya, Mario yang juga adalah owner dan barista dari produk White Rose Coffee mengharapkan BIMTEK ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan usahanya ke depan. Semoga kegiatan dari BIMTEK kali ini sangat lebih bermanfaat bagi kami sebagai pelaku UMKM, terutama menunjang daripada penjualan daripada produk kami sendiri. Untuk pemasaran dari produk saya sendiri, untuk pemasaran keluar dari Kota Jayapura, saya berfokus pada kemasan kopi drip bag. Karena menurut saya itu kemasan yang lebih simple, terutama untuk orang kantoran, untuk orang ngopi lebih simple, cepat, tidak perlu repot-repot lagi. Jadi ada beberapa kota yang saya sudah coba pasarkan, salah satunya di Kota Subang, di Kota Pontianak, dan juga di Bekasi untuk di luar Papua. Untuk di dalam Papua sendiri mulai dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, sampai ke Merauke. Senada dengan Mario, talenta muda lainnya, Mariana Pawina Rumbiak, pelaku kria berlabel Wadomu Art yang juga desainer mahkota cendrawasih ukir yang pernah dikenakan Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya di PYCH Kota Jayapura, mengaku sangat tertarik di awal materi. Kesempatan berharga ini sebagai pengalaman pertamanya mempelajari seputar profil manajemen bisnis dan penyusunan teknis proposal. Untuk materinya memang sangat baik sekali. Hari ini ada hal-hal penting yang akhirnya kami tahu bahwa seharusnya tuh kami harus lebih mengetahui dulu pasarnya, kemauan konsumen itu seperti apa. Ini yang kami lakukan hanya selalu memproduksi tanpa kami melihat bahwa kita tidak melihat pasar dulu.